Halo majikan, welcome back lagi di teman cerita yang siapa di sini suka berburu barang-barang pre-love. Ya ilah, sosokan sekarang istilahnya mah pre-love begitu ya, gengs. Ya amat sih kalau dibilang berburu barang bekas. Ya nggak apa-apa, asalkan nih barangnya kan memang masih bagus begitu, masih layak, sah-sah aja daripada nyuri. Apalagi kalau kita beli barang elektronik begitu kan, macam handphone, kalau beli baru kan mahal. Atau beli kendaraan, mobil, motor gitu. Lebih cuan memang beli bekasnya atau pre-love. Ya mau beli bekas ataupun baru sesuaiin aja sama budget kalian ya, kagak usah repot udah hidupnya. Tapi yang jadi masalah di sini kalau barang yang dibeli itu ternyata bekas. Ya akhirnya menjadi teman cerita nih barangnya nih. Jadi hari ini kita akan membicarakan cerita dari teman kita namanya Kalista. Cakep bener namanya Kalista ya, anak zaman sekarang. Yang memang suka hunting barang-barang vintage nah begitu, atau dia sebut istilahnya thrifting. Makanya kita juga sesuai dress code nih. Kalau kita thrifting nyari barang-barang bekas, katanya kan harus berdandan gembel biar dimurahin ya. Lah hari-hari mah kita begini udah gembel mulu. Ya mana si Kalista nih suka banget tuh nyari apa, mulai dari baju, sepatu, tas, aksesoris, pokoknya hal-hal yang bergaya 80s begitu, tahun 80-an, vintage jadul. Karena memang Kalista ini ya suka dengan hal-hal seperti itu dan gayanya emang fashionnya ke situ. Dan beberapa kali dia thrifting, fun-fun aja kok. Karena katanya kalau biasanya dia beli baju bekas tuh pre-love itu kalau sampai rumah langsung direndam gitu kan pakai air panas dulu, air mendidih gengs, biar kuman-kumannya itu pada mati. Bisa kan yang namanya baju-baju begitu kan kita tahu ya historinya bagaimana. Karena banyak banget tuh cerita-cerita orang kena penyakit kulit gara-gara beli baju bekas nggak langsung dicuci dulu. Maksudnya langsung dia pakai aja gitu loh. Tapi ya tadi selama si Kalista ini hunting barang-barang vintage sebenarnya aman-aman aja. Sampai suatu hari ceritanya si Kalista ini tuh ada undangan ulang tahun temennya. Yang mana kejadiannya ini tuh pas dia masih kuliah. Nah waktu itu dia merasa, aduh gue kok nggak punya baju nih. Biasa penyakit cewek, Van, katanya begitu. Baju udah numpuk tuh padahal tuh, tapi kalau udah pernah dipakai rasanya kayak nggak mau dipakai lagi. Makanya ngerasain kagak punya baju. Padahal emaknya mau udah ngomel-ngomel mulu gitu. Kamarnya Kalista isinya baju semua numpuk. Abisnya si Kalista ini memang anak fashion banget bisa dibilang. Kita tadi belum nyebutin ya, ini kejadiannya waktu dia kuliah di tahun 2013. Yang mana si Kalista ini nih sering belusukan tuh nyari-nyari barang-barang second tadi sebelum ada istilah pre-love atau thrifting sekarang viral. Nah waktu itu dia main yang namanya lookbook. Tahu nggak, zaman dulu tuh ada tuh namanya lookbook. Jadi semacam kayak apa ya, Pinterest yang khusus fashion, atau ya 11-12 sama Instagram juga sih, tapi khusus ngepost foto-foto OOTD-an begitu, outfit fashion yang kekinian pada zamannya. Kalau di Instagram kan campur-campur, orang uploadnya ada lifestyle, pemandangan, traveling gitu-gitu kan. Tapi kalau di lookbook ini tuh tok foto OOTD doang gitu. Ada main juga nggak kemarin? Ada yang main juga nggak kalian? Kita susah banget ngomong. Ya pokoknya kalau orang-orang yang main lookbook itu rata-rata memang pecinta fashion ya. Kalau Babu sendiri sih kagak main yang begitu-gituan dulu. Tapi tahu emang ada lookbook. Cuman nggak pernah sampai ngepoin ngeliatin juga sih. Takutnya timbul iri hati majikan ngeliat gitu kan, orang-orang pada cakep-cakep banget gayanya, bajunya bagus-bagus banget, beli di mana, duitnya kagak habis-habis apa gimana. Lah kita mah dulu paling banter belinya di Ramayana Pasar Minggu tuh, setahun sekali pas lebaran gitu di pojok busana. Ya kalau sekarang kan Babu belinya baju-baju di Shopee tuh, makanya kita kan suka spilling toko-tokonya di mana gitu. Follow makanya Instagram Babu yuk. Ya anyway, biasa ngalor ngidul, maafin ya. Ini tuh Kalista tuh karena ngerasa tadi kan dia kagak punya baju tuh buat acara ulang tahun temennya, jadi dia thrifting. Sampai si Kak cerita, dia ngeliat nih ada sebuah dress floral gitu, maksudnya bunga-bunga yang vintage banget, dia banget. Warnanya broken white dan bunga-bunganya tuh warna merah pink pastel gitulah. Langsung jatuh cinta aja pada pandangan pertama dengan baju tersebut. Yang padahal dress itu tuh udah nyelip-nyelip banget tadinya tuh di antara baju-baju yang lain, tapi Kalista bisa menemukannya sampai ngubek-ngubek gitu loh. Makanya berasa jodoh nih si Kalista menemukan dress tersebut, dan pas dicobain muat, ngepas banget tuh di badannya, seolah-olah memang udahlah itu jodoh, emang baju buat dia. Tanpa berpikir dua kali dibelilah. Waktu itu katanya harganya 35.000 tahun 2013 majikannya, good deal ya. Itu dia thriftingnya tuh di hari Sabtu dan acara ulang tahunnya di hari Minggu. Jadi sampai rumah dia langsung nyuci itu baju kan. Cuma dia baru sadar tuh kalau kayak ada sedikit noda merah di bajunya. Tapi memang nyaru sih sama motif bunga-bunganya tadi kan juga ada warna-warna merahnya. Pokoknya sama Kalista direndam tuh beberapa jam pakai air panas, habis itu baru dicuci, besoknya dipakai. Sampai hari H tuh di malam pesta ulang tahun temennya, banyak yang muji outfitnya Kalista ini, pada bilang bagus lah, cantik
banget lah. Pokoknya malam itu tuh full pujian. Dan di sana si Kalista sama teman-temannya minum-minum tuh sampai mabora-mabora. Terus si Kalista pulang naik taksi sampai rumah, burak tidur di kasur. Udah kagak kuat tepar, kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak sempat bersihin make up ataupun ganti baju. Pokoknya begitu sampai kamar, udah langsung ambruk di kasur. Sampai udah lama nih, si Kalista kayak mulai terbangun tuh. Tapi pas dia melek, loh kok di depannya ada rambut. Yang pas dia lihat lagi tuh, ternyata ada wanita yang tertidur di samping dia. Kalista kaget kan, langsung bangun tuh dari kasurnya. Dia bingung banget tuh, karena ternyata dia lagi nggak ada di kamarnya sendiri. Nggak tahu ini di mana. Ada di kamar orang lain gitu, gengs. Dan situasinya udah pagi, terang tuh dari jendela. Kalista berusaha mikir-mikir lagi gitu kan. Apa kejadian semalam nih, bagaimana kok bisa sampai sini gue? Yang pas dia lihat lagi tuh, si Kalista ini masih pakai dress yang sama kayak semalam yang dia beli dari thrifting. Dia perhatiin lagi tuh wanita yang lagi tertidur di kasur itu. Wajahnya cantik banget, badannya kurus ideal, rambutnya hitam gelap. Kira-kira umurnya ya mungkin lebih tua dari dia sedikit deh. Tapi itu siapa? Sampai-sampai si wanita ini terbangun, gengs. Dan dia sempat kayak menatap Kalista sebentar, berdiri gitu ngeliatin, tapi abis itu mengabaikannya. Karena si wanita itu pokoknya kayak bangun dari kasur gitu kan, kayak masih ngeliatin Kalista. Abis itu dia pergi ke kamar mandi. Kalista masih diam aja tuh di situ, nggak ngerti apa yang terjadi. Dia hanya memperhatikan tuh sekeliling kamar yang terlihat vintage banget dengan tembok penuh wallpaper bunga-bunga, ranjangnya tinggi pakai kelambu. Yang mana si Kalista pokoknya masih bingung, ini di mana? Kalista mau keluar dari kamar itu tuh, tapi ternyata pintunya kekunci, kagak bisa kebuka. Gak lama terdengar suara bel tuh, ting tong. Dan si wanita tadi tuh buru-buru keluar dari kamar mandi, masih pakai anduk, gengs, ngelewatin si Kalista dan dengan mudahnya membuka pintu kamar yang tadi padahal si Kalista mau buka kagak bisa, dikira kekunci ya. Cuma si wanita itu langsung buka gampang aja, ya udah kebuka. Ya udah Kalista ikut keluar, yang ternyata dia ada di sebuah rumah yang bener-bener kayak apa ya? Jadul banget, dari ubinya warna abu-abu, kursi-kursinya, perabotannya. Sementara suara bel di luar itu masih terus berbunyi dan wanita itu teriak, iya sebentar. Lihat dia kayak ngintip dulu sedikit dari balik jendela, tapi abis itu wajahnya tiba-tiba langsung berubah sumringah. Sumringah itu apa ya? Kayak seneng banget. Buru-buru dia buka pintunya sedikit karena dia masih pakai anduk loh. Dan ada pria yang masuk ke dalam dan langsung mencium pipi wanita tersebut. Kok pagi sekali kamu datangnya, sayang? Kata si wanita itu. Dan si pria itu menjawab, ya ini kan hari spesial kamu. Selamat ulang tahun ya. Pria itu tuh sambil ngeluarin sebuah kotak yang dibungkus kertas kado. Apa ini? Sudah, dibuka saja. Di situ si wanita ini kelihatan happy banget dan langsung ngebuka bungkus kadonya tuh. Yang posisinya masih pakai anduk ya. Dan ternyata isinya adalah baju yang lagi dipakai sama si Kalista. Mirip tuh si dress floral vintage itu. Cuma yang dipegang sama wanita itu kelihatan masih bagus dan kayak masih baru gitu loh, masih bersih. Wah, cantik sekali. Pasti ini mahal. Buat kamu tidak ada yang mahal, Dek Putri sayang. Abis itu mereka bermesraan dan si Kalista kan langsung memalingkan wajah, kagak mau ngeliat mereka berdua, ngapain. Tapi tahu-tahu dia melek, bangun di kasur kamarnya sendiri. Terus ada suara ibunya tuh teriak-teriak untuk menyuruh si Kalista segera mandi, katanya kesiangan nanti kamu ke kampus. Oh ternyata cuma mimpi random doang batinnya si Kalista. Yang pas dia pergi ke kamar mandi ngeliat kaca gitu kan, dia masih pakai dress semalam tuh kan, abisnya langsung tidur. Ya udah karena hari itu hari Senin, si Kalista nih ada kelas, dia siap-siap tuh mau pergi. Pas sampai kampus, dia ketemu tuh sama temen yang ulang tahun kemarin, namanya si Mayang. Emang deket mereka berdua. Mereka ngebahas keseruan pesta semalam lah. Dan di situ si Mayang ngeluarin kotak kado yang bungkusnya udah dirobek sekadaannya, tapi bungkusannya kok kayak sama dengan bungkus kado yang dimimpinya Kalista semalam. Ya tapi sebenarnya standar sih, jadi kayak ada kertas coklat polos gitu doang bungkusannya. Cuma ngeliat itu kan si Kalista jadi ke-recall mimpi yang semalam itu. Dan di situ si Mayang ngomong, ini kado dari Dion, gue nggak mau ntar Alex marah kalau tahu. Gue juga nggak suka, ini bajunya buat lo aja lah. Si Mayang ngasih kado itu ke Kalista. Jadi si Mayang ini punya mantan namanya Dion. Yang mana Dion ini masih ngejar-ngejar, padahal Mayang ini udah pacaran lagi sama Alex gitu loh. Makanya kado dari Dion itu tuh mau dikasih ke Kalista aja sama si Mayang. Yang pas Kalista buka isinya dress merah, gengs, dari merek Zara. Nggak vintage ini dressnya, modern gitu style. Ya Kalista yang dikasih gratisan sama Momo aja, lumayan nih buat foto lookbook OTD. Ukuran dia sama Mayang juga sama soalnya. Kemarin Niki nanyain lu tuh, lo nya tapi udah pulang duluan. Si Mayang ini cerita pokoknya kalau ternyata ada cowok tuh temennya Mayang lah, repot banget. Pokoknya ada temennya Mayang begitulah, kemarin datang juga kan di acara ulang tahunnya, namanya Niki. Nah si Niki ini nyariin Kalista, tapi Kalista udah cabut duluan kan semalam. Ya udah pokoknya mereka ngerumpi-ngerumpi itu tentang si Niki. Pas sampai rumah, Kalista nyobain tuh dress merah yang tadi dikasih sama Mayang. Beneran pas di dia, bagus. Mikirnya wah ini lumayan nih buat foto lookbook kan, bisa
mix and match sambil ngaca-ngaca begitu loh. Terus dia ngeliat juga tuh dress floral yang kemarin dia pakai tergeletak di lantai belum diberesin. Jadi keinget lagi nih sama mimpi semalam kayak kok kebetulan ya aku sama-sama dapat kado baju juga gitu loh kayak di mimpi. Makanya akhirnya sama si Kalista dipakai lagi tuh baju floralnya sambil kayak mix and match dengan aksesoris. Yang dia mikir ini baju juga cakep nih kayaknya dimasukin OOTD buat lookbook. Ya udah jadinya baju-baju tadi tuh yang dress merah sama dress floral itu digantung sama si Kalista di gagang lemari. Jadi pintu lemarinya itu tuh dicantelin bajunya gitu loh. Yang mana posisi lemarinya itu memang di samping kasur persis. Udah malam nih ceritanya nih pokoknya nih. Kalista tidur kan. Yang tahu-tahu pas dia melek, dia lagi duduk di bangku belakang mobil yang lagi berjalan, gengs. Dan di depannya terlihat si wanita yang semalam tuh masih pakai baju dress floral yang sama si pria yang semalam juga tuh nyetir, pakai baju yang sama juga, jas coklat vintage. Yang Kalista sadari tuh, mobil yang lagi ditumpanginya itu tuh bener-bener kayak mobil lama tahun 80-90-an. Cuma ya pada saat itu Kalista sadar kalau dia sedang bermimpi nih kali ini. Jadi dia diem aja tuh duduk di belakang mendengarkan percakapan dua orang di depan itu. Pokoknya di situ mereka ngomongin tentang pernikahan dan kayak hubungan mereka lah. Jadinya Kalista berspekulasi ya kalau mereka ini adalah pasangan yang lagi mau menikah. Dan wanita di depan itu memang dipanggil dengan nama Putri. Tapi kalau laki-lakinya ini sih Kalista belum tahu siapa namanya karena si Putrinya ini hanya manggil mas aja gitu, bukan nama. Sedangkan kalau si wanitanya dipanggilnya soalnya Dek Putri. Ya berarti kan namanya Putri ya. Dan pas Kalista perhatiin sekeliling jalannya itu juga masih banget terlihat suasana kota Jakarta tempo lama, gengs. Kendaraan umumnya juga jadul-jadul, gedung-gedungnya. Tapi kan Kalista memang suka dengan hal-hal vintage seperti itu ya, jadi dia malah sangat menikmati momen tersebut. Dia benar-benar terkesima dengan apa yang dilihatnya. Sampai ternyata mereka ini tiba di sebuah parkiran tempat makan, gengs. Dan di situ si Putri bilang, Kita mau makan di sini, Mas. Iya dong, ini kan hari ulang tahun kamu. Aku sudah pesan dari jauh-jauh hari agar bisa dapat meja. Tapi nanti kalau ketemu orang, gimana? Sudah, tidak apa-apa. Ayo. Dan mereka keluar dari mobil tuh. Tapi pas Kalista mau buka pintu mobilnya, lah kekunci kagak bisa dibuka lagi. Dia udah coba-coba gitu nyari cara, tapi nggak bisa tuh, pintunya nggak bisa kebuka. Dia juga udah sempet gedor-gedor jendela tuh dari dalam, tapi si Putri sama laki-laki itu kayak nggak denger, tidak menghiraukan. Ya tapi kan memang dari tadi tuh sepanjang jalan juga Kalista kayak nggak kelihatan sama mereka ya. Di situ Kalista mikir, kalau ini mimpi harusnya gue bisa melakukan hal-hal di luar logika. Nembus bisa kali ya. Dia tarik nafas itu dan berusaha menabrakkan dirinya ke pintu, tapi kagak bisa nembus. Yang ada kepala Kalista mah sakit gara-gara kejeduk jendela ya. Aduh, gimana nih kekunci di dalam mobil nih? Nggak bisa ngapa-ngapain si Kalista. Cuma dari situ dia bisa ngeliat nih situasi restorannya. Karena memang ada jendela-jendela gitu yang kelihatan tuh dari luar ke dalam. Dan terlihat si Putri sama pria tadi tuh duduknya di dekat jendela. Restorannya itu restoran steak, gengs, dari huruf G. Tahu nggak? Ya udah dari dalam si Kalista hanya ngeliatin Putri aja tuh sama si pria itu. Di situ dia mikir, kok si Putri sama pria itu masih pakai baju yang sama ya? Dan tadi kata si pria itu juga ini adalah hari ulang tahunnya Putri. Yang mana mimpi yang semalam juga pas Kalista kebangun di kamarnya Putri itu kan katanya itu adalah hari ulang tahunnya Putri yang dikasih kado baju itu kan. Apa ini berarti mimpinya masih nyambung ya? Maksudnya masih di hari si Putri ini ulang tahun. Lagi mikir begitu tuh, ada mobil datang dan parkir di sebelah mobilnya si Kalista. Turun dari situ ada seorang wanita, kelihatan modis pakai kacamata hitam. Tapi si wanita ini kayak ngeliatin Kalista yang ada di dalam mobil. Sampai Kalista kayak, kok dia bisa ngeliat gua? Soalnya si wanita itu tahu-tahu kayak ngintip ke dalam jendela gitu kan. Terus dia ke depan mobil ngeliat plat mobilnya. Abis itu ngintip lagi ke dalam mobil. Abis itu ngeliat ke arah restoran di mana ada Putri sama pria itu tuh. Lagi ketawa-ketawa, lagi ngobrol-ngobrol. Wanita itu langsung jalan ke dalam restoran. Dan di situ si Kalista ngeliat wanita tersebut kayak marah-marah dan nyiram Putri pakai air dari gelas, gengs, ditumpahin prang gitu. Sampai basah. Kita minum dulu ya, aus. Lucu kan nih botol kita, murah gengs, nanti kita taruh di link di bawah ya, 100 ribuan aja, gemes nih. Dalamnya stainless, kagak di endorse, kita habis seneng banget kalau nemu barang-barang murah begini di Shopee. Nah tadi kan Kalista jadi kaget ya. Loh, kenapa tuh disiram begitu tuh? Dan di situ memang si Kalista ngeliat wanita tadi tuh kayak marah-marah. Abis itu prianya ini keluar narik Putri yang nangis ketakutan. Disusul tapi itu sama si wanita itu yang kayak masih marah-marah teriak-teriak. Tapi pria itu sama si Putri langsung masuk ke mobil. Cuman pas prianya ini mau nutup pintu, ditahan sama si wanita itu. Raden,
Kamu lebih memilih wanita murahan itu dibanding aku, istri sahmu. Sudahlah Ayu, jangan pikir ribut di sini. Itu baju saya, lepas. Dan di situ Putri kelihatan nunduk aja gitu, nangis ketakutan. Kalista kayak bingung nih dia harus ngapain duduk di belakang mobil gitu kan. Dan di situ dia baru tahu kalau wanita itu ternyata namanya Ayu dan si pria ini bernama Raden, di mana Ayu itu sampai mukul-mukulin Raden. Yang ternyata berarti si Putri ini selingkuhannya si Raden, geng. Si Ayu itu istri sahnya si Raden. Dan di situasi tersebut si Raden langsung dorong Ayu, abis itu nutup mobilnya, dia pergi tancap gas. Dan ternyata masih dikejar sama si Ayu nih pakai mobilnya sendiri dari belakang. Ya Kalista kan deg-degan ya dengan situasi itu, mereka kejar-kejaran naik mobil sampai akhirnya wah, mobil mereka ditabrak sama mobilnya Ayu dari belakang. Abis itu Kalista terbangun. Dia berada di dalam kamarnya sambil ngos-ngosan karena kaget, geng. Dan situasi di dalam kamar juga gelap ya, lampu-lampu masih mati. Yang samar-samar nih, dari ekor matanya Kalista, dia melihat kayak ada sosok Putri yang berdiri di samping kasurnya. Karena ada seseorang yang pakai baju dress floral itu di sampingnya tuh. Yang pas Kalista nengok, ternyata itu ya dressnya gara-gara digantung di lemari. Kalista langsung nyalain semua lampu-lampu tuh dan masukin dress tersebut ke dalam lemari. Tapi di situ dia merasa kok badannya kayak sakit semua, mak, pusing banget kepalanya. Yang ternyata waktu ngaca di dalam kamar mandi, jidatnya tuh memar, gengs, dan punggung belakangnya juga kayak banyak yang memar. Nah makanya si Kalista kok merasa aneh banget bisa memar-memar begini. Dia ceritalah besoknya ke temannya si Mayang. Tapi Mayang bilang kayak, lah semua cuma kebetulan aja. Karena ya pasti Mayang mendengar hal tersebut ya aneh lah. Kalista juga cerita ke teman-teman yang lain, tanggapannya nggak jauh beda sama Mayang. Kayak, itu mah cuma kebetulan aja. Mungkin pas mimpi tidur dulu gerak-gerak kejedot kasur kali. Namun nih Kalista nih merasa kayak mimpinya kok terlalu nyata ya. Cuma Mayang nih tetap langsung ngebahas Niki lagi tuh. Pokoknya dibilang, Niki nanyain lu terus, mending kita ngomongin Niki aja deh. Ya singkat cerita ya udahlah ya, diketemukanlah tuh si Niki yang masih Kalista, jalan bareng juga sama Mayang dan Alex, double date lah istilahnya. Tapi ini baru perkenalan nih si Kalista nih. Ya dari situ selama beberapa hari memang si Niki cukup intens nih komunikasi sama Kalista. Sampai akhirnya Niki ngajakin buat dinner berduaan aja, maksudnya tanpa Alex dan Mayang. Ya udah si Kalista iyain kan. Sibuk deh tuh dia milih baju. Yang pas buka lemari ngeliat tuh dress floral misterius yang itu yang udah dia masukin. Cuma kan nggak mungkin juga Kalista pakai itu buat dinner. Akhirnya si Kalista pakai dress merah Zara yang dikasih Mayang tempo hari itu, emang lebih cocok kan buat acara dinner. Yaudah dia pergi deh tuh sama si Niki. Nah waktu itu selain lagi zaman-zamannya lookbook, yang populer lainnya itu ada namanya pet, gengs. Bukan ngepet ya, ini pet doang, PATH. Kalau pet mah Babu juga dulu main. Dimana kalau pet itu kan macam kayak apa ya, Facebook atau Twitter yang tampilannya ya. Cuma mutual friends-nya terbatas, hanya bisa temenan sampai 500 aja, maksimal 500 orang. Makanya kalau yang famous sampai yang temunya banyak begitu ya, sampai ngasih namanya tuh misalkan Hirotada 1, Hirotada full 2, Hirotada full 3, sampai bikin 3 akun begitu. Tapi kita mah enggak, dulu mah temennya dikit, 1 aja. Jadi bisa terbilang cukup tersaring lah ya temenan di pet itu yang bener-bener kenal doang nih, circle pergaulannya yang bener-bener kenal, bukan yang kayak anta-beranta. Buat yang pada main pet pasti paham lu, ya tua tapi lu paham-paham aja, udah tua lu paham. Iya, Babu juga tua berarti ya. Nah, di momen dinner itu, di-upload lah sama si Kalista di petnya dia. Dia foto berdua sama si Niki, mulai dari mobil gitu kan, sampai pasti di restoran, ngetek lokasi restorannya juga. Dengan catatan di situ yang ngeliat ya, mutual friends yang tadi tuh bertemannya si Kalista semua, kayak si Mayang, terus teman-teman kelas lainnya yang pada ngasih emoticon love. Yang tahu-tahu di message si Dion ini ngechat. Yang pas Kalista baca, itu bukannya dress yang gue kasih ke Mayang, nyata kaget tuh si Kalista kan. Yang pas dicek lagi ternyata bener, dia masih mutualan sama si Dion di pet, lupa di remove. Karena waktu si Dion masih jadian sama si Maya, otomatis kan temenan sama Kalista juga ya. Dan sebenarnya yang putus itu kan mereka berdua gitu. Jadi maksudnya si Kalista ini nggak punya masalah dengan Dion juga, masih mutualan tuh di pet. Tapi Kalista lupa, dia posting foto dinner lagi pakai dress merah itu yang sebenarnya itu adalah kado buat si Mayang. Ya Kalista bingung juga nih mau balas apa nih. Jadinya udahlah nggak usah dibalas dulu tuh chatanya si Dion tuh, karena yang nggak mau ngerusak suasana dan mood di dinner ini, lagi fokus aja udah buat sama ke Niki gitu. Makanya sama si Kalista handphonenya dimatiin aja. Ya udah akhirnya Kalista ngobrol-ngobrol, makan segala macem. Sampai udah lama nih, sampai makan udah habis, udah ngobrol-ngobrol segala macem. Tahu-tahu si Niki nih mukanya menegang kayak melihat sesuatu di belakangnya si Kalista. Yang pas Kalista nengok, ternyata ada perempuan yang berdiri dan langsung ngejambak rambutnya si Kalista. Rame lah di situ tuh, yang ternyata itu adalah pacarnya si Niki.
Niki, gengs. Niki nggak bilang-bilang ternyata udah punya pacar. Yaudah ini langsung aja ya, soalnya ini penjelasannya cukup belibet. Yang intinya setelah itu Kalista kan mencari tahu tentang kejadian malam tadi ya. Cuma ini langsung aja kita jelasin biar nggak ribet, biar pada mudeng gitu. Dimana pertama, si Kalista yang nggak tahu kalau Niki ini udah punya pacar. Dan yang kedua, ternyata yang nyepuin si Kalista lagi dinner sama si Niki ini adalah si Dion. Dia bilang ke pacarnya si Niki itu yang mana ini kompleks juga ya. Pokoknya Dion ini ngerasa Kalista kok memakai dress yang seharusnya dia kasih ke Mayang, tapi nggak ngubris catnya lagi kan. Dan kebetulan si Dion ini memang kenal sama si Niki juga, kan memang satu circle tuh, makanya waktu itu pada datang ke ulang tahunnya si Mayang. Jadi si Dion tahu juga Niki udah punya cewek sebenarnya. Makanya Dion kesel ngasih tau lah ke ceweknya Niki ini. Karena kan di petnya si Kalista ini sampai ngetek lokasi restorannya juga ya. Ya udah disamperin lah sama ceweknya Niki itu, dilabrak si Kalista di situ. Kalista pokoknya malu banget, dressnya juga robek, rusak ya. Dia pulang sendiri tuh naik taksi, nangis-nangis. Tapi pas di perjalanan si Kalista ini kayak keriko lagi tentang mimpinya melihat si Putri dilabrak di restoran juga sama si Ayu kan waktu lagi makan sama Raden. Wah, ini kok aneh banget, kejadiannya kayak terjadi di kehidupannya dia juga gitu loh. Makanya pas sampai rumah dia langsung keluarin lagi tuh dress floral yang sebelumnya udah dia simpen di dalam lemari. Entah kenapa si Kalista ini jadi sangat penasaran dengan semua hal yang terjadi. Akhirnya di malam itu juga habis tadi dilabrak di restoran ya, si Kalista nih pakai dress floral itu tadi untuk tidur. Jadi tidurnya pakai dress itu, gengs. Yang pas sudah tidur tuh, pas melek, ternyata benar si Kalista berada di rumahnya Putri lagi. Tapi dia kaget banget, rumahnya nih keadaannya udah berantakan. Kenapa tahu-tahu keadaannya seperti ini? Ada apa? Dan tahu-tahu terdengar ada suara orang muntah-muntah dari dalam kamar tuh. Ya Kalista langsung ngecek ke sana dan ternyata memang itu adalah Putri yang lagi muntah-muntah penuh cairan hitam dan kayak kelabang-kelabang gitu ya. Kalista kaget lah liatnya. Putri pun juga tampak ketakutan, dia kayak ini apa gitu tuh, nangis-nangis kayak orang stres. Cuma yang paling horor adalah tahu-tahu si Putri terasa kayak mual lagi, kayak nahan-nahan mau muntah, tapi yang keluar dari mulutnya itu adalah tokek, gengs. Buluk tokeknya dengan totol-totol hitam. Ngeri banget. Dan setelah itu si Putri tergeletak di lantai, nggak tahu pingsan atau mati. Kalista nih mau ngecek mendekat perlahan kan melihat kondisinya si Putri, tapi tahu-tahu tokek itu mau lompat ke wajah Kalista. Di situ Kalista teriak sambil terbangun di dalam kamarnya sendiri lah, kaget gitu, dia ketakutan kan. Langsung melepasin dress yang dia pakai dan buru-buru ke kamar mandi buat cuci muka karena tokek tadi yang lompat itu masih terngiang gitu, geli ya. Dan pasti lagi cuci muka tuh terdengar suara tokek lah, langsung ketakutan lah karena suara tokeknya itu bener kedengeran, beneran ada, tapi wujudnya nggak tahu di mana ya. Dia langsung buru-buru keluar kamar mandi, geli gitu. Tapi dilihatnya ada sosok wanita yang lagi duduk di kasur tuh memakai dress yang tadi Kalista lepas. Keadaan kamar kan masih gelap nih. Yang ngeliat sosok itu, Kalista langsung lari keluar kamar sambil teriak-teriak manggil orang tuanya. Malam itu Kalista cerita tuh ke orang tuanya tentang mimpi-mimpinya dan dress tersebut yang ternyata sepertinya nih milik seseorang bernama Putri zaman dulu. Ya tapi orang tuanya di awal sebenarnya hampir sama dengan teman-temannya Kalista tadi ya. Maksudnya kayak, kamu kebetulan doang kali, namanya mimpi kan suka random. Kamu habis nonton apa kali makanya kebawa-bawa sampai mimpi. Cuma Kalista tetap ngotot ya, karena hal-hal yang di mimpi ini tuh kayak kebawa beneran ke kejadian nyata. Terakhir yang tokek tadi tuh. Dan Kalista kan melihat sosok perempuan itu di dalam kamar yang lagi duduk di kasur. Tapi pas dicek sama orang tuanya sih nggak ada siapa-siapa ternyata di kamar. Yang mana baju floral yang tadi habis dipakai si Kalista tergeletak di lantai aja. Akhirnya sama si mamanya Kalista tuh, itu baju diambil terus dibuang ke tempat sampah yang ada di depan rumah. Si mama juga sambil ngomel-ngomel kayak, udah besok-besok gak usah beli baju bekas lagi. Kamu juga udah banyak baju di sini, masih beli baju-baju terus gitu. Biasa emak-emak nyerocos ya. Ya udah, karena posisinya di situ masih malam hari ya, semua kembali tidur. Walaupun di situ Kalista masih deg-degan ya, cuma ya akhirnya dia bisa tidur lagi. Tapi pas melek, dia kembali di dalam kamarnya si Putri, di mana posisinya Putri masih sama kayak yang terakhir kali itu, tergeletak di lantai. Jadi mimpinya lanjut. Kalista udah berusaha bangun dari mimpinya gitu, udah mukul-mukulin pipinya gitu. Dia takut udah. Tahu-tahu ada orang yang masuk ke dalam kamar, di mana itu adalah Ayu yang lagi memakai dress floral yang sempat dipakai sama si Putri. Dia sempat ngeliat Putri sebentar tuh yang tergeletak di lantai. Habis itu dia ngaca pakai dress tersebut tuh, memperhatikan dirinya sendiri di kaca, ambil ngomong sendiri juga. Saya tidak suka barang-barang saya disentuh oleh orang lain. Apalagi wanita kotor sepertimu, Putri. Kalista cuma bisa terdiam tuh ketakutan melihat kejadian itu. Tapi tiba-tiba Ayu yang tadinya ngomong menghadap kaca ini ngomong sendiri, berbalik badan dan menatap Kalista. Ngomong lagi dia. Saya tidak suka barang-barang saya disentuh oleh orang lain.
Apa nggak tegang itu Kalista Toto si Ayu ngomong ke dia begitu. Namun tiba-tiba terdengar lagi tuh dari luar rumah, ada suaranya Raden tuh teriak-teriak manggilin Putri. Putri! Putri! Sampai akhirnya si Raden masuk ke rumah, ke dalam kamar dan kaget melihat keadaannya Putri yang terbaring di lantai. Langsung terjadi keributan di situ antara si Raden sama si Ayu. Sampai akhirnya Raden yang marah nih mencuk ke Ayu gitu sampai Ayu yang awalnya berontak seketika nggak bergerak. Tapi pandangannya nih melotot ke arahnya Kalista yang Kalista ketakutan lah melihat kejadian itu. Sampai si Raden juga tahu-tahu nengok ke arah Kalista. Dia melepaskan tangannya dari Ayu yang udah nggak bergerak dan menghampiri Kalista lalu mencekik juga. Kalista berusaha melawan tuh nafasnya sesek dan dia terbangun di dalam kamarnya lagi. Sambil ngos-ngosan nangis kenceng dia di situ yang membuat orang tuanya langsung datang tuh ngecek ke kamar. Lagi-lagi Kalista menceritakan kejadiannya ya. Yang memang terlihat lehernya tuh merah gitu, gengs, merah banget. Ya paginya Kalista langsung dibawa ke gereja karena keluarganya memang Kristen dan di situ Kalista menceritakan semua kejadiannya ke pastor juga. Mulai dari dia membeli dress tersebut, terus mengalami mimpi-mimpi setelah memakai baju itu yang dikiranya baju itu tuh milik Putri tapi ternyata punyanya si Ayu. Ya Kalista sendiri nggak tahu ya apakah wanita-wanita tersebut yang dalam mimpinya ini beneran pernah hidup, maksudnya eksis di masa lampau. Yang jelas mimpinya ini terasa nyata sampai ke bawah ke dunia asli. Namun pas pendetanya ini mau melihat bajunya seperti apa, ya mungkin karena mau merasakan energi dari bajunya itu ya. Bajunya udah nggak ada, gengs, udah diangkut sama tukang sampah pagi-pagi. Ya kan sebelumnya udah sempat dibuang ke tempat sampah tuh sama si mama tuh di depan rumah. Dan paginya mereka langsung ke gereja tanpa mikirin baju itu, ya lebih mikirin keadaannya Kalista lah. Makanya pas pulang tuh mau ngecek ngambil bajunya itu lagi, lihat tempat sampah lah udah kosong, udah diangkut ternyata. Namun setelah itu si Kalista kan didoakan nih sama pastor. Habis itu ya udah hal aneh serta mimpi-mimpi mengenai Ayu sama Putri udah nggak pernah terjadi lagi. So, majikan itu cerita dari Kalista tentang sebuah baju vintage yang ternyata mempunyai sebuah cerita dari pemilik aslinya. Kalista kira awalnya cerita dari mimpinya itu tentang Putri nih yang mendapatkan hadiah baju tersebut dari Raden. Tapi ternyata itu adalah baju milik istrinya Raden yang diberikan kepada Putri sebagai simpanannya. Jujur setelah itu sempat beberapa tahun Kalista trauma nggak beli barang-barang thrifting lagi katanya. Namun belakangan ya dia kembali suka hunting-hunting lagi nih, terutama tas-tas bekas gitu. Pre-love. Cuma sejauh ini katanya ya aman-aman aja. Maksudnya udah nggak pernah kejadian-kejadian lagi mimpi-mimpi aneh tentang pemilik sebelumnya dari barang-barang yang dia beli. Seperti kejadian yang dress misterius itu. Ya makanya si Kalista nih berpikir mungkin dress tersebut tuh sampai membuat si Kalista bisa mimpi kejadian tuh gimana. Karena memang terakhir kali kan dipakai sama Ayu sampai kematiannya dengan cara seperti itu. Dan sepertinya Ayu ini juga memakai hal-hal ilmu hitam karena kematian dari Putri sendiri kan bener-bener serem kayak orang kena guna-guna. Jadi mungkin dress tersebut tuh makanya jadi mistis. Apalagi Ayu ini sempat bilang kalau katanya dia nggak suka barang-barangnya disentuh sama orang lain. Tapi gimana ceritanya dress tersebut sampai bisa di pasar baju bekas juga ya si Kalista nggak tahu ya. Mungkin barang-barangnya Ayu, barang-barangnya Putri semua segala macam akhirnya dijual dari tahun ke tahun karena memang masih bagus. Nyampe lah tuh nemplok di pasar baju bekas yang dibeli sama si Kalista. Atau mungkin sebelum Kalista ada pembeli-pembeli lain yang kita juga nggak tahu. Kan setelahnya juga si Kalista buang itu ke tempat sampah, hilang. Nggak tahu nasibnya itu baju sekarang gimana. Cuma yang paling serem dan masih membekas banget diingatan Kalista sampai sekarang adalah tatapan dari kematian Ayu yang aduh itu katanya remin banget. Kita juga takut bayanginnya ya. Ya terima kasih banyak makanya ceritanya untuk Kalista ya. Dan buat majikan semua yang mungkin mau beli-beli barang bekas, pre-love. Ya nggak apa-apa, tergantung barangnya aja sih. Kalau elektronik mah menurut Babu masih worth it ya. Atau tas branded gitu kan kalau barunya juga mahal. Cuma kalau untuk baju sendiri pro dan kontra sih. Karena ya makin menggunung aja katanya tuh kalau sampah-sampah tekstil begitu ya. Kita juga kurang paham sih majikan untuk masalah tersebut. Ntar salah ngomong lagi. Ya kalau Babu sendiri sih mah pakai baju sampai robek aja gitu ya. Makin belal gitu, makin adem, makin enak nih rasanya begini. Yaudah terima kasih semuanya ya. Jangan lupa klik subscribe-nya kalau belum. Kalau udah terima kasih banyak. Dan minggu ini akan ada video baru lagi untuk TC VIP. Yang aduh seru banget ceritanya majikan. Jadi buat yang mau join member jadi majikan VIP boleh klik join ya. Atau klik link ada di deskripsi box aja. Langganannya cuma 9.900 per bulan. Yang mau aja ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu